Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai generator AC atau alternator pada mata kuliah teknik tenaga listrik. Ya, kaitannya adalah dengan reaksi jangkar. Berarti saat generator sinkron bekerja pada beban nol atau tanpa beban, itu tidak ada arus yang mengalir pada kumparan jangkar atau statornya, sehingga ada celah udara. Hanya fluksi arus medan rotor saja yang ada di dalam generator tersebut. Akan tetapi jika generator sinkron itu nanti diberi beban, artinya keluaran tegangan generator dihubungkan dengan beban, maka nanti arus jangkar akan mengalir dan membentuk yang namanya fluksi jangkar. Fluksi jangkar ini kemudian mempengaruhi fluksi arus medan dan akhirnya menyebabkan perubahan harga tegangan terminal generator sinkron. Reaksi jangkar itu sendiri tergantung dari jenis beban yang akan dihubungkan dengan keluaran generator. Beban pertama adalah untuk beban resistif. Jika beban resistif dihubungkan dengan keluaran generator, maka pengaruh fluksi jangkar terhadap fluksi medan itu hanya sebatas mendistorsi saja, tanpa memengaruhi kekuatannya. Artinya flux yang dibentuk oleh penguat medan itu tidak mempunyai pengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan oleh generator tersebut jika jenis dari bebannya adalah jenis resistif. Yang kedua, apabila jenis bebannya itu adalah induktif murni, ya, maka nanti yang terjadi itu adalah arus yang diperoleh, ya, dari generator tersebut itu akan tertinggal 90 derajat dari tegangan. Jadi tegangan dulu nanti akan keluar, baru nanti arus menyusul dengan selisihnya adalah 90 derajat. Itulah mengapa dikatakan sebagai lagging atau tertinggal. Fluksi yang dihasilkan oleh arus jangkar akan melawan fluksi arus medan. Artinya pada saat terdapat tegangan yang dibangkitkan GGL tersebut, maka akan timbul flux. Nah, flux tersebut itu nanti akan melawan flux yang dibentuk dari penguat medan. Nah, itulah mengapa yang akan terjadi, arus akan tertinggal. Nah, reaksi flux yang terbentuk antara penguat medan dengan kumparan yang berada di stator itu disebut sebagai demagnetasi atau demagnetizing. Nah, artinya pengaruh dari reaksi jangkar nanti akan melemahkan dari flux penguat medan. Jadi penguat medan itu berpengaruh, mempunyai efek, ya, terhadap flux yang terbentuk dari GGL itu sendiri. Artinya seakan-akan saling akan melemahkan. Jika beban itu berupa adalah kapasitif murni, ya, maka justru kebalikan dari induktif murni, ya, ini justru arus akan mendahului tegangan terlebih dahulu. Berarti tegangan akan keluar terlebih dahulu, arus akan keluar terlebih dahulu, kemudian baru nanti tegangan akan menyusul. Nah, ini fluksi yang dihasilkan oleh arus jangkar akan searah dengan fluksi arus medan. Nah, sehingga nanti pada reaksi jangkar yang terjadi akan magnetizing. Artinya pengaruh reaksi jangkar akan menguatkan fluksi arus medan. Jadi dalam flux itu kan konsep flux apabila mempunyai kutub yang sama akan saling tarik menarik, yang berbeda akan tolak menolak. Nah, pada saat beban itu berupa kapasitif murni itu akan searah, ya, sehingga nanti akan saling menguatkan dari flux yang terbentuk dari penguat medan itu sendiri. Kemudian jika beban tidak murni, artinya bisa kapasitif ataupun bisa nanti induktif,
pengaruh dari reaksi jangkar akan menjadi sebagian magnetizing dan sebagian demagnetizing, artinya tergantung nanti lebih dominan apakah beban itu adalah induktif atau kapasitif. Ya, ini penjelasan tadi sama, berarti ketika dia sebagai kapasitif maka berarti nanti akan saling menguatkan, dan kemudian ketika beban sebagai induktif maka akan saling melemahkan. Namun pada prakteknya nanti umumnya itu adalah lebih kepada beban bersifat induktif jika memang berupa campuran, ya, artinya tidak murni kapasitif maupun beban induktif. Karakteristik alternator tanpa beban, ya. Jika pada kondisi beban, jika kondisi alternator tanpa beban, itu nanti generator akan open circuit terbuka, sehingga dalam kondisi ini nanti tidak ada arus yang mengalir di dalam jangkar atau IA sama dengan 0, ya. Sehingga tegangan yang berada di jangkar di sini itu sama dengan tegangan di beban, EA sama dengan VT. Hubungan antara IF arus penguat medan IF di sini dengan Hegel induksi di sini itu pada awalnya itu akan membentuk kurva linear, tetapi sampai batas tertentu, ya, nanti akan mengalami saturasi di sini, ya. Berarti harapannya di sini terus, tapi ternyata batas tertentu ketika nilai penguat medan tertentu itu nanti akan mengalami saturasi, ya. Artinya dengan penguat medan yang selalu ditingkatkan itu nanti GGL yang terbentuk itu tidak serta-merta akan naik, tetapi mengalami nilai yang cenderung nanti mendekati konstan, ya, atau nilai saturasi, ya. Inti besi yang tidak jenuh dalam bingkai alternator itu memiliki relaktansi beberapa ratus kali lebih rendah daripada relaktansi air gap, sehingga pertama-tama nanti hampir seluruh flux melewati celah udara dan peningkatan fluksi yang terjadi adalah linear. Nah, namun nanti setelahnya, ya, ketika nanti akan mengalami saturasi, itu relaktansi besi meningkat secara drastis dan fluksi meningkat lebih lambat dengan peningkatan nilai flux, artinya ada nilai titik jenuhnya. Kemudian pada saat alternator dihubung singkat, ya, seperti ini, berarti ujung terminal dari alternator dihubung singkat, berarti kondisinya adalah short circuit. Nanti yang terjadi akan terdapat arus jangkar yang mengalir, di mana arus jangkar IA itu sama dengan arus short circuit atau ISC, dan tegangan di beban VT sama dengan 0. Ini jika misalkan di hubung singkatkan, dan hubungan antara arus penguat medan IF dengan EA itu akan membentuk kurva linear, ya, seperti ini, ya. Berarti semakin besar nanti penguat medannya melewati ini, ya, artinya flux yang terbentuk juga akan banyak, itu nanti tegangan dari EA yang terbentuk juga akan besar, ya, dan berlaku linear. Nah, ini disebabkan oleh karena medan magnet yang terjadi itu sangat kecil, sehingga inti besi itu tidak mengalami saturasi. Berbeda misalkan open circuit sebagaimana dalam kondisi tidak tanpa beban yang sebelumnya saya jelaskan. Terus pada saat kondisi beban, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi berkaitan dengan pengaruh dari torus ini, reaksi jangkar, pada saat kondisi berbeban, nah, itu nanti akan terdapat arus jangkar yang mengalir dan mengakibatkan yang dinamakan sebagai reaksi jangkar, di mana IA arus yang mengalir di sini di jangkar sama dengan arus yang mengalir di beban IL. Nanti reaksi jangkar itu bersifat reaktif, oleh karena itu dinyatakan dalam sebuah reaktansi dan disebut sebagai reaktansi magnetisasi dengan simbolnya adalah XM. Reaktansi ini nanti akan bersama dengan flux bocor XA yang dikenal dengan reaktansi sinkron, ya, karena nanti nilai dari reaktansi tersebut itu tergantung dari jenis beban yang dihubungkan pada keluaran generator, sebagaimana tadi disampaikan, apakah dia bebannya resistif, kapasitif, atau bebannya induktif. Regulasi tegangan. Regulasi tegangan itu merupakan presentase besarnya tegangan turun pada terminal saat keadaan berbeban.
Semakin kecil nilai regulasi maka akan semakin baik. Salah satu cara untuk menstabilkan tegangan saat perubahan beban maka diperlukan yang namanya pengaturan arus medan magnet pada generator. Ya, berarti pada saat generator dihubungkan dengan beban itu nanti tegangan yang berada pada beban itu akan mengalami naik dan turun. Nah, oleh karena itu biar tegangan yang keluar dari generator stabil itu maka akan diberikan yang namanya sebagai regulasi tegangan, di mana secara matematis voltage regulation sama dengan EA dikurangi VT per VT dikali 100% dengan VR nya adalah regulasi tegangan, VT nya adalah tegangan terminal per fasa pada alternator, berarti ini juga berlaku untuk yang 3 fasa, dan EA adalah tegangan yang dibangkitkan oleh generator tersebut atau tegangan di fasa masing-masing generator. Untuk rangkaian ekuivalen alternator satu fase ya, berarti nanti ini adalah penguat medannya, berarti flux yang dibangkitkan itu akan berada di sini, kemudian nanti ada nilai GGL yang dibangkitkan, ada EA ya. Nah, kalau secara matematis dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua maka bisa dicari EA sama dengan V tegangan di beban plus, karena ini ada sebuah reaktansi maka berupa imajiner JXAR dikalikan IA, karena ini seri ya, sehingga arus yang mengalir di masing-masing reaktansi akan sama ya, plus J dikalikan XLA dikalikan I plus RAIA ya. Atau kalau misalkan kita pindah ruas yang dicari adalah tegangan di beban berapa maka menjadi persamaan seperti ini. Nah, tadi disampaikan bahwasanya dengan menyatakan reaktansi disebabkan oleh reaksi jangkar dan reaktansi flux bocor sebagaimana reaktansi sinkron tadi disimbolkan dengan XS, di mana XS adalah atau reaktansi sinkron adalah ya, reaktansi AR ditambah XLA, sehingga persamaan ini di atas bisa disingkat menjadi seperti ini. Berarti ininya menjadi XS karena sama-sama IA menjadi IA. Oleh karena itu persamaan rangkaian ekuivalennya bisa disingkat menjadi seperti ini berubah, dan ini adalah penjelasan masing-masing ya, ini reaktansi flux bocor dan ini adalah reaktansi jangkarnya. Untuk rangkaian ekuivalen 3 fasa ya nanti bisa digambarkan secara lebih sederhana seperti ini. Berarti ini tetap sama adalah penguat medannya, dan ini adalah belitan masing-masing fasa ya. Berarti karena ada 3 fasa keluarannya nanti ada 3. Ini fase 1, fase 2 sama fase 3, dan untuk rangkaian ekuivalennya sama dengan rangkaian ekuivalen fase 1, cuma yang membedakan nanti adalah fasenya jumlahnya adalah 3. Berarti nanti ada nilai XS nya di fase 1, XS nya di fase 2, dan XS nya di fase ke-3. Nah, sehingga persamaan matematisnya juga nanti akan sama sebagaimana dalam generator satu fasa. Ini penjelasannya. Belitan stator pada alternator 3 fase. Berarti alternator 3 fase itu mempunyai tipe-tipe belitan. Yang pertama adalah belitan bintang. Berarti kalau misalkan digambarkan seperti ini ya, berarti yang untuk belitan statornya itu yang menghasilkan GGL induksi itu dihubungkan membentuk bintang ya. Ini dimana ujungnya nanti bisa disampaikan di sini adalah fase R. Fase R di sini nanti terminalnya keluar, kemudian di sini ada fase S, terminalnya juga akan keluar, dan juga ada fase T. Dan di masing-masing belitan tadi di fase R, S sama T itu dihubungkan dengan terminal netral di sini. Ya, oleh karena itulah untuk yang tipe belitan stator dengan metode belitan bintang ini bertujuan agar memperoleh nilai tegangan jala-jala yang besar. Tegangan jala-jala itu adalah tegangan yang berada di beban ya, tegangan di sini tujuannya ya. Oleh karena itulah ya, nanti tegangan fase dengan netral pada masing-masing fase, tegangan VRN berarti tegangan antara fase R dengan netral, fase S dengan netral, dan fase T dengan netral itu sama dengan tegangan fase atau VP. Di sini maksudnya adalah fase. Selanjutnya untuk
tegangan antar fasa, berarti tegangan dari fasa S dan R ya, fasa S dengan T dan fase T dengan R itu akan bernilai sama jika beban seimbang ya gitu. Asumsinya seperti itu, sehingga tegangan pada jala-jala atau VL itu sama dengan akar 3 dikalikan VP. Dari persamaan ini sudah terlihat bahwasanya salah satu karakter alternator dengan belitan jenis bintang itu nanti tegangannya akan lebih besar yang berada di jala-jala atau beban VL sini. Tipe yang kedua adalah tipe belitan segitiga ya, berarti masing-masing ujung dari belitan statornya membentuk segitiga atau biasa disebut sebagai delta ya, delta karena untuk simbol delta. Sama dengan yang tadi, masing-masing belitan dihubungkan kemudian dinamakan fase R, fase S sama fase T. Cuma di sini tidak ada netral di sini, berarti hanya ada RST semua fase semuanya. Nah, sambungan untuk jenis bintang itu bertujuan untuk memperoleh nilai arus jala-jala yang besar. Ya, kalau di sini ya, konsep dari sebuah arus di hukum Kirchhoff pertama itu kan dia akan bercabang di rangkaian paralel. Nah, sementara di masing-masing belitan RST dia akan menghasilkan arus. Nah, arusnya ditambahkan, berarti misalkan di sini dari arus dari fase R dihubungkan dengan fase T sehingga nanti akan menambah. Begitu pula untuk yang di R dengan S, S dengan T. Ya, dari rangkaian ini terlihat. Sehingga nanti nilai tegangan antar fase, berarti tegangan dari R ke S, S ke T dan V tegangan fase T dengan R itu sama dengan tegangan VL atau tegangan jala-jala ya. Dan arus yang berada di jala-jala IL itu sama dengan akar 3 dari akar 3 dikalikan arus fasenya di sini dihasilkan ya. Dari sini persamaan ini terlihat bahwasanya nanti akan lebih besar nilai arus yang dihasilkan dari generator dengan belitan segitiga. Nah, ini tipe belitan stator ya. Kalau tadi adalah jenis belitnya seperti ini adalah belitannya. Pertama adalah belitan satu lapis. Ini ada belitan yang terdapat pada satu lilitan di dalam masing-masing alur. Akibatnya nanti masing-masing kumparan hanya 2 lilitan secara seri. Misalkan di sini ada SA, SB sama SC, kemudian berakhir di FA, FB dan FC. Berarti jenisnya ini nanti cuma satu lilitan saja di dalam statornya. Nanti untuk pola hubungannya itu nanti bisa menggunakan bintang ataupun segitiga. Dan antar kumparan fasa ya, itu dipisahkan sebesar 120 derajat listrik atau 60 derajat mekanik dalam belitan single layer winding. Selanjutnya adalah belitan berlapis ganda atau double layer winding. Itu pada belitan satu layar mempunyai kelemahan, yaitu jika alur-alur tidak terlalu lebar, masing-masing penghantar berada dalam alur akan membangkitkan tegangan yang sama, dan masing-masing tegangan fasa akan sama untuk menghasilkan tegangan per penghantar dan jumlah total dari penghantar per fasa. Dalam kenyataannya nanti menggunakan metode ini itu tidak menghasilkan cara yang efektif dalam penggunaan inti dari stator, karena variasi dari kerapatan flux dalam inti dan juga melokalisir pengaruh panas dalam daerah alur dan menimbulkan harmoni ya, harmonisa maksudnya sini. Nah, untuk mengatasi ini maka generator ini pada praktisnya mempunyai kumparan yang terdistribusi dalam beberapa alur per kutub per fasa ya. Kalau digambarkan itu seperti ini, berarti kalau misalkan tadi cuma single layer itu cuma satu lapis saja, kalau ini nanti dilapisi oleh banyak lilitan ya. Di sini misalkan adalah untuk ada jumlah statornya ada 48 slot, kemudian untuk jumlah polnya adalah 4 ya atau 6 sini. Ini adalah untuk masing-masing inputnya ya, dari X, Y, Z ya. Kemudian ada U4, UVW ya. Tergantung nanti jumlahnya apakah yang 4 atau yang 6. Berarti nanti layarnya lebih dari satu ya, double, nanti secara double.
bentuk dari sebuah rotor alternator. Balitan pada rotor itu nanti terdapat dua. Pertama adalah rotor berbentuk kutub sepatu atau salin pole, bentuknya seperti ini, berarti ada celah udara ya, makanya disebut sebagai kutub sepatu karena seperti sepatu seperti itu. Yang kedua adalah rotor berbentuk kutub dengan celah udara sama rata. Kalau ini benar-benar tidak terdapat celah udara ya, di dalam rotornya. Rugi-rugi pada generator sebagaimana rugi-rugi pada generator DC ya, nanti juga ada rugi tembaga pada stator dan pada rotor yang ada rugi inti itu nanti ada eddy current, kemudian ada histeresis dan sebagainya. Ada rugi mekanis itu berupa friksi, angin, kemudian tadi gesek ya, dan ada rugi beban pada stray. Kalau misalkan dilihat dari aliran dayanya, dari mulai dari stay loss, rugi gesek dan angin, rugi inti, rugi tembaga, sampai nanti keluaran dari generator itu sendiri, yaitu adalah tegangan Pout. Efisiensi pada generator berarti nanti adalah direpresentasikan dalam persentase Pout per Pin, di mana Pout-nya itu adalah nanti V fasa dikalikan I fasa cos V, kemudian dikalikan Pin-nya adalah P induktansi ya, P daya yang dibangkitkan, P induktansi plus P rotasi atau rugi-rugi yang memuat motor. Berarti Pin itu sebenarnya adalah penjumlahan dari daya per fasa yang dibangkitkan dari generator dan rugi-rugi yang terdapat di dalam generator, dan direpresentasikan dalam persentase. Baik, demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.